Di sini kita akan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem urinaria adalah sistem produksi, menyimpan, dan menyalurkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Fungsi sistem perkemihan. Yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol sejumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. Yang keempat, membantu heparin untuk mendetoksisasi racun selama kelaparan dan eliminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Organ sistem perkemihan yang akan kita bahas adalah ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungannya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal di bagian atas. Cekungan ginjal ini disebut dengan hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitaran panjangnya 11,5 cm, lebarnya 6 cm, dan tebalnya 3,5 cm, dengan berat antara 120-170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitaran vertebrata torak 12 sampai lumbal 3. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Terletak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikatan kapsul Rennes tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian, ada korteks, ada medula. Di korteks terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Medula terletak legi profundus, banyak terdapat ductule atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Selanjutnya, fungsi dari ginjal. Yang pertama, mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mensekresikan cairan. Yang pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terdapat dalam plasma bila terdapat pemasukan atau pengeluaran ion yang abnormal. Mengekskresikan sistem metabolisme. Sistem metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme Hb, dan bahan kimia asing. Yang kelima, produksi hormonal eritropoietin. Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Yang keenam, produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal mensekresi hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Selanjutnya yang kedua adalah ureter.
Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari phloem ginjal ke kantung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitaran organ-organ di perut dan di pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars atau abdominalis berada dari pelvis renal sampai menyilang di vasa iliaca. Yang kedua, ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan vasa iliaca sampai masuk kantung kemih. Lapisan ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga, lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong air kemih masuk ke dalam kantung kemih atau vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hypogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persyaratan uretra merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi dari sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai efferent dan nervus vagus. Selanjutnya ada kantung kemih. Kantung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kantung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kantong kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kantung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot, yang kedua leher atau kolom berbentuk corong, yang ketiga dalam kondisi penuh bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak vesiska urinaria terletak di belakang sipisis pubis. Persarafan utama kantung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medulla spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medulla spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kantung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Ureter merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Yang kedua, sphincter interna terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Lalu ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23-25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita antara 3-5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfesis pubis miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Selanjutnya ada konsep berkemih. Yang pertama ada urin, yang kedua ada karakteristik urin, yang ketiga ada pembentukan urin, dan keempat proses berkemih. Pertama ada urin. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan atau traktur urinarius melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produksi sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Karakteristik urin. Urin terdiri dari 95% air yang mengandung zat berlarut, yaitu A. Zat buangan nitrogen atau urea dari protein, asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan kreatinin fosfat dalam jaringan otot. Yang B. Asam kristal atau asam hipurat berasal dari produk pencerna seperti sayuran dan buah-buahan.
Yang C. Keton, berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil. Yang D. Elektrolit, berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu E. Hormon katabolik, hormon atau hormon katabolik secara normal ada dalam urin. Yang F. Zat kimia lain, berisi jenis toksin, pigmen, vitamin, atau enzim dalam jumlah kecil. Yang G. Konstituen abnormal, berisi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah dan keton. Normalnya urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan, berwarna kuning pucat atau kuning pekat. Urin memiliki aroma khas, amoniak, dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH antara 4,8 sampai 7,5, tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengkonsumsi makanan tinggi protein, akan meningkatkan keasaman urin. Berat jenis urin antara 1,001 sampai 1,035. Yang ketiga, pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang ketiga augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Lalu ada proses filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah difiltrasi di glomerulus. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsula rumen. Lalu ada proses reabsorpsi. Setelah proses filtrasi dari glomerulus, terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proximal nephron, tubulus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan tubuh. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah yang melewati ginjal umumnya akan diserap kembali. Namun pada pasien yang dengan diabetes, glukosa darah yang berlebihan akan tetap dalam filtrat atau keluar bersama urin. Lalu ada proses sekresi. Proses sekresi adalah tahap akhir pembentukan urin. Saat proses reabsorpsi terjadi, pada saat yang sama zat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubulus ginjal. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang akan dikeluarkan. Urin kemudian dialirkan keluar dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Proses berkemih. Urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5 sampai 2 mili atau menit yang dikontrol gelombang periastik. Secara fisiologis, ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal, yaitu yang pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat. Yang kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna. Yang ketiga, berlangsungan dalam kontrol yang baik. Yang keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Pengaturan proses berkemih terjadi melalui pesarafan mendula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat pensarafan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan dengan pusat miksi yang terletak pada batang otak bagian bawah melalui pesarafan aferen dan eferen. Proses berkemih melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik, tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Apabila proses berkemih belum dapat dilakukan, maka otak akan mengirim sinyal untuk menahan rangsangan, miksi atau inhibisi. Sedangkan bila proses berkemih dapat dilakukan maka akan timbul perintah, perongsongan, atau impuls fasilitas.